Oke kawan lamban, kita itu punya divisi Metalcraft yang kerjaannya semua metal dia yang ngerjain. Salah satunya adalah masalah, contohnya masalah bikin roll cage, roll bar mobil ini mobil drag, kelasnya sudah kelasnya udah 8 detik, jadi dia harus wajib pada roll bar. Kita kasih tahu dulu knowledge-nya. Kemarin kan sharing-sharing sama teman-teman penyuka drag itu, mereka kan pengennya roll cage itu harus enteng. Makanya mereka sharing pakai gimana kalau pakai stainless, gimana kalau pakai pipa tipis. Nggak boleh, aku bilang gitu. Karena apa? Karena kalau pipa roll cage itu nggak boleh sambungan. Kalau sambungan begitu crash, sambungan itu bisa putus, bisa kenain drivernya. Jadi harus roll bending full, nggak boleh disambung. Satu. Yang kedua, bahannya harus seamless. Boleh pakai chromoling, boleh pakai seamless Jerman, boleh pakai seamless Cina, nggak masalah, tapi harus seamless. Cuma kalau mau harganya masih oke dan beratnya enteng, pakai seamless Jerman kayak ini. Ukurannya 4,5 inch. Jadi 1/3/4 inch, tebalnya 2,8. String tensionnya gede. String tensionnya 22.000 lbs kalau nggak salah ya. Jadi dia sudah sangat cukup untuk roll cage dan bobotnya nggak berat gitu loh. Sama perhatiin juga konektornya, sambungannya harus konektor klem. Karena kalau konektor hanya di baut satu, bautnya putus. Begitu bautnya putus, kemana-mana nih pipa. Hati-hati banget. Roll cage itu bisa sederhana, bisa bahaya. Bisa alat untuk safety kita, bisa alat untuk yang sebenarnya dia malah membahayakan kita kalau nggak salah. Coba lihat kita sini. Ini contoh roll cage 6 titik yang kita bikin. Belum dicat sengaja biar tahu kualitasnya. Ini pakai seamless Germany. Terus ini konektornya, nanti ke Metalcraft ya, kamu video itu, ini konektornya. Semua konektornya pakai konektor kancing. Terus bautnya bawah ini minimal 12 mili atau 10 mili 4 buah yang nyambung langsung ke sasis gitu. Terus lasnya, las weldingnya ini semuanya pakai MIG. Pakai TIG, pakai TIG bukan MIG. Pakai TIG, jadi salah satu syaratnya TIG itu pipa sama pipa harus nempel gitu loh. Dan dia pasti kualitasnya lebih bagus dari MIG. Gitu. Terus ini nggak ada yang disambung, semuanya full pipa gitu. Terus depannya ini sudutnya pun, rollnya pun nggak boleh 90 derajat gitu. Makanya desainnya harusnya maksimal 70 derajat. Jadi tidak terlalu tekuk. Kalau tekuk ini kekuatannya kurang dan kalau salah bending bisa rusak pipanya. Makanya sudutnya harus ditata supaya tidak terlalu tekuk. Dan ini knockdown, bisa dilepas semua. Terus tipsnya, bracket penguat kayak bracket seat belt, baut seat belt, baut pegangan depan itu menjadi penguatnya si roll cage. Jadi dikoneksikan ke situ semua supaya roll cage ini kuat, benar-benar kuat. Jadi saat terjadi benturan dia memegangin semua subframe-nya mobil gitu loh. Nah, bobotnya kira-kira berapa ya, nggak sampai 30 kilo lah, 20-an kilo gitu. Jadi sangat masih worth it lah untuk mobil zaman sekarang gitu, mobil balap. Ini mobilnya kenceng loh, udah 350 HP, 400 HP kalau pakai NOS. Jadi ya safety yang utama. Kalau konversinya, kalau sekitar 20 kilo ya tinggal pintu belakang ganti fiber, kap mesin depan ganti fiber, karbon, udah terkonversi gitu. Tapi safety-nya jauh lebih safety dan mobilnya lebih rigid, harusnya lebih enak dipakainya. Tuh nanti detailnya coba dilihat lah, las-lasan apa semuanya. Nah, ini kan ada dua jenis barang di meja. Yang satu ini konektor buat pipa, yang satu ini klem buat pipa juga. Nah, ini kegunaannya ini buat roll bar di mobil kayak di VX, atau bisa buat roll cake itu buat kayak pipa pengaman di dalam mobil kayak yang kita bikin kemarin buat Fortuner itu. Nah, ini tujuannya buat, kan kalau roll bar itu kan panjang, meliputi seluruh mobil, bagian luar mobil, bagian dalam. Nah, itu kan kalau buat assembly-nya, buat perakitannya di dalam maupun di luar itu kan susah. Kalau langsung dilas semuanya itu nggak bakal mungkin bisa dimasukin ke dalam, atau buat dirangkainya itu sangat sulit. Nah, itu tujuannya dibikin konektor sama klem ini.
Jadi ada beberapa part pipa yang roll bar di samping, roll bar di samping kanan kiri, roll bar di belakang. Itu gabungin jadi satunya pakai ini. Pakai ini namanya konektor pipa. Nah, itu dari atas ada konektornya ke bagian samping, dari atas ke bagian belakang, dari atas ke bagian depan gitu. Nah, nanti kalau buat perbaikan atau ada kerusakan kan bisa ini dicopot pakai baut. Nanti pipa roll bar yang bagian sampingnya bisa dilepas, bagian kanan kiri bisa dilepas, bagian belakang bisa dilepas buat memudahkan untuk melepasnya atau membuat perbaikan untuk roll barnya itu. Untuk ukurannya kita tersedia untuk pipa 3/4, pipa 1 in, pipa 1/4 dan 1,5. Yang ini klaimnya juga nanti bisa custom juga sih sesuai permintaan. Kayak butuhnya berapa, yang diameter pipa kan beda-beda. Itu kita bisa custom, kita bisa bikinin sesuai dengan diameter pipa yang dibutuhkan. Nah, nanti ini dimasukin ke dalam pipanya. Kalau ini dari luarnya, jadi pipa masuk ke sini terus diklem. Kalau yang ini pipa yang bagian dalam, diameter dalamnya itu nanti dimasukin ke sini terus dilas. Nah, 2 part ini, yang satu klem, yang satu konektor ini terdiri dari 2 part juga, namanya sub assembly. Nah, ini udah dilepas baut-bautnya. Nah, ini bisa dibuka. Nah, jadi pipa yang satunya itu dari atasnya nanti dilas di bagian sini, permukaan sini dilas, yang satunya di bagian bawah ini dilas. Nah, buat gabunginnya, buat ngoneksikan ke ininya pakai baut. Nanti baut di sini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk pembuatannya, nah ini kan dari besi. Buat pembuatannya nanti dibubut. Ini kan bulat kayak poros gitu, nanti dibubut, dibor tengahnya sesuai dengan pipa yang kita inginkan buat klem. Yang di sini di tengahnya kita bubut sesuai dengan diameter yang diinginkan. Untuk bagian gini kita juga bikinnya dibor 1, 2, 3, 4, terus didrat buat ulirnya, buat nanam bautnya gitu. Nah, gitu. Nah, untuk yang satunya juga ada 2 komponen, yang konektor ininya. Nah, ini buat pipa yang kesini, yang satunya di bawahnya, nanti dilas di sininya, set, pipanya dilas di sini, set gitu. Nah, ini kan 2 komponen kayak gigi gear gitu, jadi ada alurnya di sini dan alurnya di sini. Nah, kita koneksinya gini, set, jadi udah nggak bisa lepas sama ini. Nah, di bautnya di sini kita pakai baut L1 sama 2 di sini. Nah, buat pembuatannya ini dibubut juga. Pertama kita bubut, set, kayak gini, bentuknya udah jadi kayak gini. Terus kita bikin alurnya di sini. Bikin alur, di freeze, sini di freeze sesuai dengan ukuran. Jadi 2 part ini digabungkan, terus dibor bagian sininya buat naruh bautnya gitu. Nah, untuk customer bisa pesan di Metalcraft, nanti hubungin ke nomornya Metalcraft. Kita ada beberapa ready buat beberapa in, buat pipanya ada 3/4 in, ada 1 in, ada 1/4, ada 1,5 in juga, atau bisa custom buat diameter pipa yang diinginkan, nanti kita bisa buatkan. Nanti langsung kontak ke adminnya aja.